Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini saya akan membahas mengenai regular dan irregular verbs ya. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena pembahasan ini sangat penting disebabkan karena pada waktu kita belajar tenses nanti akan mempermudah kita untuk mempelajarinya. Karena dalam tenses-tenses tersebut verbnya berubah-ubah sesuai dengan tensesnya ya. Makanya kali ini saya ingin membahas ini supaya nanti ketika kita belajar tenses lebih gampang. Oke. Nah, dalam English verb itu ada 5 bentuk dasar verb ya. Yang pertama the base form ya, bentuk dasar ya, seperti kata-kata kerja yang biasa. Kemudian S form ya, yang sudah kita pernah pelajari dulu, biasa dipakai untuk simple present ini. Kemudian the ing form yang dikenal juga dengan present participle. Kemudian past form yang dikenal dengan past tense. Kemudian past participle form ya. Nah, dalam bentuk past ini ada dua macam, yaitu regular dan irregular. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bentuknya berubah secara regular, secara mudah diketahui rumusnya ya. Sedangkan kalau irregular itu tidak beraturan ya. Walaupun tidak beraturan tapi tetap kita bisa pelajari, tapi setidak-tidaknya harus ada unsur menghafal di situ ya. Kalau bentuk dasar, kita tinggal menambahkan D, ED, atau IED. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita menambahkan D kepada bentuk dasar. Nah, kita menambahkan D pada bentuk dasar jika kata kerja itu diakhiri dengan sebuah huruf hidup dan satu atau lebih konsonan plus E. Ya. Jadi di sini, lihat di sini, ache. Ya. Diakhiri dengan huruf hidup. Ya. Kemudian satu atau lebih konsonan. Nah, di sini ada H1 ya. Tinggal tambahin D di sini. Kemudian bake ya. Di sini ada E, di sini ada satu konsonan di sini. Blame, breathe, care, catch, chase, dice, dose, died, edge, fiddled, filed, glare, grated, hated, hoped, joke, live, mired, noted, pasted, paste, pasted ya, race, raised, race, slice, spare, surprised, tasted, type, wind. Ya, seperti itu. Kemudian ini juga dipakai ketika bentuk dasarnya diakhiri dengan UE, OE, atau IE. Contohnya glued, root, suit, hood, toad, died, light, tight. Ya. Jadi gampang kalau misalnya belakangnya E ya tambahin aja D seperti ini ya. Kemudian ubah Y menjadi I dan kemudian tambahkan ED. Nah, ini terjadi ketika sebuah verb itu diakhiri dengan sebuah konsonan dan Y ya, misalnya seperti apply diakhiri dengan satu konsonan L yaitu terus D itu Y ya, diubah menjadi I, IE-nya, kemudian tambahkan ED jadi applied, bullet jadi bullet, bury jadi buried ya, carry jadi carried dan sebagainya. Jadi kita perhatikan kalau belakangnya Y kita ubah menjadi IED, kalau belakangnya belakangnya konsonan ya. Tapi ini tidak terjadi kalau dia diakhiri dengan sebuah vowel dan Y. Kalau ini kan konsonan dan Y ya, LY, PY, RY. Nah, kalau ini vowel sama Y, misalnya seperti annoy, OY. Nah, annoy di sini OY jangan diubah jadi IED, tapi tetap tambahin ED saja, ya, Y-nya tetap. Braid, braid, destroy, destroyed, ya. Jadi perhatikan kalau belakangnya Y ada dua macam, ya. Kalau dia diakhiri dengan konsonan dan Y, jadi IED. Tapi kalau diakhiri dengan vowel dan Y, cukup tambahkan ED saja. Oke. Kemudian double the final consonant dan add ed if there is a single stressed vowel before the final consonant ya. Nah, final konsonannya double ya kalau misalnya ada penekanan huruf hidup sebelum final konsonannya. Misalnya seperti band ya, band. Can jadi can't, ham jadi hemp, mop jadi mop, pin jadi pint, sip jadi sip ya, trap jadi trap. Nah, jadi kalau misalnya ada di sini
Ya, tambahkan final konsonannya jika single stress vowel. Jadi jika vowelnya itu di stress, ditekan ya. Wet, wet, whip, whip ya. Atau juga bisa kita kategorikan sebagai jika dia diakhiri dengan satu vowel dan dengan satu konsonan ya, kita tambahkan pint, sip ya. Itu juga sama sebenarnya seperti yang ing dulu kita belajar ya, mop, mopping ya. Seperti itu. Ya, trap, trapping ya, seperti itu sama saja. Tinggal kita tambahkan doublekan konsonannya kemudian plus ed ya. Nah, kalau yang bentuk-bentuk lainnya, kita tinggal menambahkan ed saja. Misalnya close, close, die, died, phone, found. Ya, seperti itu saja. Jadi tidak perlu macam-macam. Ya, jadi ada 4 macam di situ. Jika dia diakhiri dengan ya tadi, tambahkan saja d. Ya, misalnya seperti ini, live, live, date, dated. Ya, kalau misalnya konsonan plus y, ubah y-nya jadi i, kemudian tambahkan ed. Misalnya try jadi tried, cry jadi cried. Tapi kalau misalnya one vowel one konsonan, nah itu yang tadi ya, tap jadi tap, commit committed ya, kecuali w atau y ya. Kalau misalnya belakangnya w atau y jangan double konsonan ya, tetap aja tambahin ed saja. Kemudian yang lain-lainnya termasuk w, tambahkan saja ed. Misalnya seperti boil, boiled, feel, filled, hand, handed, showed, showed ya. Jadi ini yang adalah merupakan peraturannya di sini ya. Jadi kalian tinggal ikuti saja peraturannya. Dan kalian juga bisa mencari di internet bentuk-bentuknya udah jadi seperti apa. Kalian tinggal lihat, oh ya benar, ini ternyata benar ketika ini akhirannya konsonan y benar ditambah diubah, kemudian one vowel konsonan di double ininya gitu dan sebagainya ya. Kalian bisa lihat sendiri di internet, banyak sekali sumber-sumber yang memberikan contoh-contoh perubahan-perubahan seperti ini ya. Nah, yang irregular verb sebenarnya dapat kita kategorikan ya, bisa kita kategorikan dan bisa kita pelajari supaya kita menghafalnya tidak terlalu susah ya, karena memang ini harus dihafal. Misalnya seperti ini, saya sudah mengkategorikannya menjadi yang pertama ketiga-tiganya berbeda. Maksudnya adalah verb 1, verb 2, dan verb 3-nya itu beda tiga-tiganya ya. Misalnya, terus patternnya juga ada, saya pisahkan patternnya seperti sing, seng, sang. Jadi IAU gitu ya. IAU, semuanya IAU. Misalnya seperti ini, begin, began, began. Drink, drank, drang, ring, reng, rang. Jadi cara bacanya pun kita bisa pelajari sama persis dengan patternnya ya. Sing, seng, sang, sing, seng, sang, sing, seng, sang, spring, sprang, sprang, swim, swam, swam, seperti itu ya. Terus saya juga udah tuliskan di sini informnya supaya kalian bisa juga mengerti, oh bentuk informnya seperti ini ya, present participle-nya dan kemudian juga artinya. Nah, ini juga ada patternnya break, broke, broken, choose, chose, chosen, freeze, froze, frozen. Jadi ini akan mempermudah kalian untuk mempelajari, untuk mengingat ya, untuk menghafal irregular verb-nya. Kemudian ada patternnya seperti blow, blew, blown ya. Ini sama semua, draw, drew, drawn ya. Kalian bisa pelajari di sini. Oke? Nah, kemudian yang masih tiga-tiganya berbeda, ada lagi yang patternnya seperti drive, drove, driven ya. Ride, rode, ridden, strive, strove, striven, smith, smote, smitten ya, stride, strode, striden dan sebagainya. Write, wrote, written. Terus verb yang patternnya seperti wear, wore, worn, bear, bore, born, swear, swore, sworn ya. Terus yang pattern seperti bite, bit, bitten, chide, cheat, cheaten, hit, hide, hit, hidden ya. Kemudian yang pattern seperti shake, shook, shaken, mistake, mistook, mistaken, partake, partook, partaken ya. Kalian bisa pelajari di sini. Masih ada yang tiga-tiganya berbeda ya. Yang polanya seperti give, gave, given, ada 3 seperti ini. Kemudian polanya yang seperti mow, mowed, mown, ada seperti ini ya. Nah, kemudian ini yang seperti ini, ketiga-tiganya berbeda semua ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, kata kerja pertama, kedua, ketiganya beda semua ya. Nah, kalau ini yang miscellaneous, ini adalah yang tidak memiliki pola ya. Jadi kalian harus tahu ini seperti ini ya. Fall, fell, fallen, see, saw, seen, slay, slew, slain ya. Jadi ini polanya berbeda, berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau yang ini polanya kan sama ya, seperti ini.
Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu kedua dan ketiganya sama. Jadi kata kerja kedua dan kata kerja ketiganya sama. Misalnya seperti kling, klang, klang, dik, dak, dak, heng, hang, hang. Ya, jadi sama semua. Dan polanya adalah seperti heng, hang, hang. Kemudian ada yang polanya seperti fit, fat, fat. Ya, bleed, bled, bled, breed, breed, bread, bread, creep, crap, crap, dream, dram, dram, fit, fat, fat. Nah, seperti itu. Jadi bacanya pun sama. Ya, dari polanya kita bisa tahu cara bacanya, dan dari ininya kita bisa tahu bahwa keduanya sama, ya. Left, 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 gitu ya. Nah, ini masih yang kedua dan ketiganya sama. Min, man, man, meet, met, met. Kemudian ada yang seperti bring, brought, brought, ya. Buy, bought, bought, catch, caught, caught, fight, fought, fought, seek, sought, sought, teach, taught, taught, think, taught, taught, ya. Kemudian ada yang verb yang like bend, 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 land, 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 rent, 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 ya, dan sebagainya. Oke. Nah, ini kedua dan ketiganya sama, ya. Kalau ini kan kedua dan ketiganya sama, tetap sama ya, masih ya. Ini dua dan ketiganya sama ya. Dengan patternnya bind, bound, bound, pay, paid, paid, dan sell, sold, sold. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini akan mempermudah kalian untuk bisa menghafal ya, dan membacanya juga ya. Sehingga kalian akan mudah untuk mempelajari yang irregular verb ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Irregular verb ini ada yang pertama, ketiga-tiganya beda. Jadi kata kerja pertama, kedua, ketiganya itu beda ya. Ini berbeda. Berbeda ya. Nah, kemudian ada yang kedua dan ketiganya sama ya. Kata kerja keduanya, past tense-nya dan past participle-nya sama ya. Nah, ini sama semua. Nah, ini sama semua, dua dan ketiganya sama ya. Nah, ini ada yang miscellaneous ya. Ini kedua dan ketiganya sama. Nah, ini ada yang miscellaneous di sini. Kalian juga bisa pelajari di sini, banyak sekali ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang ini ketiga-tiganya sama ya. Bad, 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 cost, 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 burst, 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 cut, 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 hit, 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 dan sebagainya. Ya. Kemudian ada yang pertama dan ketiganya sama. Nah, seperti ini, come dengan come sama, become dengan kata kerja ketiga sama, run, ran, run sama. Kemudian yang pertama dan keduanya sama, beat, beat, beaten ya. Kadang-kadang juga sama nih, beat, beat, beat ya. Tapi beat, beat, beaten, biasa dipakainya beaten ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi sebenarnya ya seperti ini saja ya. Kalau yang regular ini seperti ini, to laugh, simple presentnya laugh, kemudian plus d aja. Laugh, 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 laughing. Ya, seperti itu. Kemudian kalau yang irregularnya seperti ini, to drive, infinitifnya drives, drove, driven. Ya, feel, felt, felt, put, 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 swim, swam, swam. Ya, jadi ada yang seperti ini bentuknya, ada yang seperti ini bentuknya. Jadi ya seperti itu saja. Nah, ini sangat penting sekali untuk pelajaran tenses ya. Kalian harus benar-benar mempelajari perubahan-perubahan ini. Karena kalau misalnya kalian bisa tenses, mengerti tenses, tapi tidak tahu perubahan kata kerjanya, ketika kalian menjawab pertanyaan pasti tetap salah. Karena perubahannya kalian tidak tahu berubah jadi kata kerja keberapa dan sebagainya. Ya. Atau mungkin kalian tahu, oh ini pakai kata kerja ketiga, oh ini tensesnya pakai kata kerja kedua, tetapi kalian tidak tahu kata kerja keduanya itu apa. Dari drive misalnya ya, kalian lihat ini drive, lalu kalian tahu, oh kalau past tense pakai kata kerja kedua, tapi kalian tidak tahu kata kerja kedua untuk drive apa. Lalu kalau misalnya ketemu tenses yang kata kerjanya pakai kata kerja ketiga, ya dari drive, kalian tidak tahu ininya kata kerja ketiganya adalah driven dan sebagainya. Nah, itu akan mengurangi kemampuan kalian untuk menjawab dengan benar. Oke, jadi saya harap kalian pelajari itu semua ini, khususnya irregular verb ya. Kalau yang regular verb sih gampang ya, tinggal mengikuti aturan saja, rumus-rumusnya. Tapi kalau yang irregular kalian harus menghafal. Dan tadi saya sudah memberikan cara mudahnya ya untuk bisa menghafal dan membaca irregular verb. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.